sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erika Asturi dengan NIM 250201139. Saya dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Muamalah semester 1. Baik, tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memberikan gambaran terkait praktik demokrasi Indonesia. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan makna dari demokrasi, negara hukum, dan hak dan kewajiban warga negara. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu demokrasi. Jadi, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh rakyat, baik secara langsung melalui perwakilan yang dipilih. Secara harfiah, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan, sehingga seiring diartikannya sebagai kekuasaan rakyat. Sistem ini menekankan kesetaraan hak dan kewajiban, partisipasi aktif warga negara dalam mengambil keputusan, serta kebebasan berpendapat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan makna dari negara hukum. Jadi, negara hukum adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku, yang dibuat secara adil dan baik dan tidak didasarkan pada kekuasaan absolut manusia. Dalam negara hukum, hukum menjadi aturan tertinggi yang mengikat seluruh warga negara, termasuk pemerintahan dan lembaga-lembaganya. Konsep ini untuk menghindari kesewenang-wenangan, ketidakadilan, dan diskriminasi. Baik, di sini saya akan memberikan kalian apa sih itu pentingnya hak dan kewajiban warga negara. Jadi, pentingnya hak dan kewajiban warga negara itu terletak pada keseimbangannya yang menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera, serta memperkuat kesadaran hukum dan partisipasi aktif dalam pembangunan negara. Tanpa keseimbangan ini dapat timbul kecemburuan sosial dan ketidakpuasan. Pelaksanaan kewajiban yang baik memastikan hak-hak orang lain terpenuhi, dan sebaliknya, penghormatan terhadap hak orang lain adalah dasar untuk menuntut hak diri sendiri. Baik, dengan tujuan saya membuat video ini, saya ingin mengangkat sebuah tema dengan judul Musyawarah Remaja Masjid yang berada di desa. Kalian tahu nggak sih sebelumnya musyawarah itu apa? Nah, kalau nggak tahu saya akan menjelaskan. Jadi, pengertian musyawarah itu adalah kegiatan membahas suatu masalah secara bersama-sama antar dua orang atau lebih untuk mendapatkan keputusan terbaik. Secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu syawarah yang berarti perundingan antar golongan untuk memecahkan masalah, merupakan bentuk pengambilan keputusan bersama untuk memecahkan suatu masalah. Adapun ciri-ciri musyawarah itu dilakukan oleh lebih dari dua orang, semua peserta memiliki kedudukan yang sama, semua peserta berhak menyampaikan pendapatnya, tidak mengutamakan kepentingan pribadi atau egois. Tujuan dari musyawarah tersebut adalah untuk mencapai keputusan bersama atau mufakat yang terus menyelesaikan masalah secara bersama-sama, menyatukan pendapat yang berbeda. Prinsip dari musyawarah tersebut berasal dari Pancasila keempat, yaitu Pancasila. Keputusan harus bertanggung jawabkan, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap peserta memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menyampaikan pendapat. Keputusan yang diambil harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Manfaat dari musyawarah tersebut adalah yang pertama yaitu melatih peserta untuk mengemukakan pendapat. Kedua, solusi masalah dapat segera
baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih. Demokrasi menekankan hak asasi manusia, kesetaraan, kebebasan, dan penyelenggaraan pemilihan umum yang adil, yang bertujuan menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Baik, kesimpulan dari tema yang saya angkat yang berjudul musyawarah remaja masjid di daerah desa, kesimpulannya adalah musyawarah adalah proses pengambilan keputusan bersama melalui pertukaran pendapat yang setara dengan tujuan mencapai kesepakatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Musyawarah melatih kedewasaan diri, menghargai perbedaan, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta mengutamakan akal sehat dan hati nurani untuk mencapai hal yang terbaik. Nah, sekian mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam membuat video ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Erika Astuti pamit undur diri. Bye-bye.